Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Tentunya itu semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada sore hari ini Tuhan, kami umat-Mu Bapa yang mencintai Engkau Tuhan. Kami datang hari ini Tuhan. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau boleh hadir di tempat ini Bapa. Engkau boleh berkarya atas setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Kalau di bulan ini Tuhan, kami bangsa Indonesia Tuhan, merayakan Tuhan hari kemerdekaan Bapa. Tetapi kami anak-anak-Mu Tuhan, Engkau telah memerdekakan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkaryalah Bapa dalam ibadah kami Tuhan. Engkau urapi setiap pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, sehingga boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh membawa sukacita bagi kami semua Tuhan. Biarlah umat-Mu yang saat ini datang ke tempat ini dalam keadaan Tuhan letih lesu, berbeban berat Bapa. Biarlah boleh kami pulang membawa kelegaan daripada Engkau Bapa, karena kami percaya Engkaulah Tuhan yang satu-satunya kami andalkan Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan segera mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang kita percaya, kita katakan amin. Haleluya. Doa kami bagi bangsa kami Tuhan. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan
sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami berdoa untuk Indonesia, haleluya. Mari kita mau mendoakan bangsa Indonesia biar pulih dari segala permasalahan yang ada, biar kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan bagi Indonesia. Haleluya. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membela Tuhan. Kami mau membawa doa kami kepada-Mu Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar pasti terjadi Bapa. Engkau sanggup mengubahkan negeri kami Tuhan. Haleluya. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Kau nyatakan Tuhan. Kami mendoakan bangsa kami di hadapan Engkau Bapa. Bangsa Indonesia tercinta Tuhan. Engkau memulihkan keadaan negeri kami Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan bangsa kami Bapa. Engkau yang melawat bangsa kami Tuhan. Aku sembahkan. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan atas bangsa kami Tuhan. Aku sembahkan Tuhan. Pulihkan negeri kami Bapa. Biarlah Indonesia menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami sembahkan Tuhan.
kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Ku sembah Engkau Tuhan. Engkau yang bertata di atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Ya Allahku, haleluya, di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Kita katakan, hatiku rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku,
segala bangsa sujud kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan pujian dengan sukacita, sama-sama kita mau katakan merdeka 3 kali. Saya hitung 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya, berkemuliaan bagi Tuhan. Kalau tepatnya besok kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Haleluya. Kita mau bersukacita dan kita mau katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pembenar dalam segala perkara. Haleluya. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita mau katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja.
Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Ada sukacita hari ini. Mari kita bersukacita bahwa sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Haleluya. Mari kita mau menceritakan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita ditempatkan. Kita mau menceritakan kemuliaan Tuhan. Bahwa hanya Tuhan, sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersukacita bahwa sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mau membuka hati kita.
Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan di samping kita, kita tidak sanggup berjalan sendiri. Biarlah dalam kehidupan kita kemenangan boleh terjadi. Kemenangan boleh terjadi di tempat ini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Sama-sama kita mau naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
syukur kita di hadapan Tuhan. Biar musik yang melantunkan pujian ini, mari kita mau datang ke hadirat Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan, dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan, ini kami anak-Mu Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Sebelum kami menerima firman-Mu Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Jangan biarkan hati kami kering Tuhan. Basahi hati kami Tuhan dengan firman-Mu Bapa. Kami haus Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau menyerahkan Tuhan segala kehidupan kami di tangan-Mu Bapa. Kami mau meletakkan kehidupan kami Tuhan pada dasar firman-Mu Tuhan. Berkaryalah bagi kami Bapa. Kami percaya saat ini Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan kuasa-Mu sungguh besar bagi kami Bapa. Sebelum kami menerima firman-Mu Bapa, ampuni kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni Bapa. Hadirlah Tuhan di tempat ini Bapa. Hadirlah. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya atas firman-Mu Bapa. Engkau melawat Tuhan hamba-Mu Bapa. Engkau memakainya Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga menguatkan kami umat-umat-Mu Tuhan yang saat ini dalam keadaan lemah Bapa. Saat ini yang dalam keadaan berbeban berat Tuhan. Dan saat ini umat-Mu yang mengucap syukur Tuhan atas segala yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Kita akan pujian ini kembali dengan segenap hati kita. Ku menjamah jalan kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku
di sini ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Dikatakan kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan, kelepasan, oh terjadi di sini. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Ini ibadahmu, ini waktumu, ini kesempatanmu Roh Kudus. Bapak Ibu dalam hadiratnya fokus kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, your presence in this place, Lord Jesus. Bring your healing. Oh, hadiratmu di tempat ini, Roh Kudus. Bawa kesembuhanmu, bawa kelepasanmu, bawa kemerdekaanmu Tuhan. Biar yang hadir malam hari ini mengalami perjumpaan dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh kami menyembah-Mu Roh Kudus, Roh yang tak terbatas, Roh yang berkuasa, Roh Allah yang hidup malam hari ini Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima kesembuhan, kesembuhan darimu lagi. Aku punya Yesus yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kelepasan, kelepasan darimu. Sama-sama dengan imanmu berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya malam ini Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima kesembuhan, kesembuhan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Segala hormat Tuhan, segala kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Roh Kudus yang luar biasa, perdengarkan suara-Mu bagi kami malam hari ini. Jadi iman kami timbul oleh Tuhan, firman Tuhan. Dan firman itu memberi kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap, ini waktu, ini kesempatan-Mu Roh Kudus,
Bahkan di antara jemaat Engkau dapat memakai kami. Jika ada yang berdiri dan tiba-tiba menyampaikan nubuatan, perkataan-perkataan iman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami sudah dipulihkan lewat penyembahan. Dan hari ini roh kami berkobar-kobar. Bernyala-nyala Tuhan untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan yang menghidupkan kami. Sebab firman-Mu Tuhan adalah perkataan-perkataan Allah. Firman-Mu adalah titah. Firman-Mu adalah perintah. Di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Jemaat yang diberkati sama-sama kita berkata. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Kita akan belajar malam hari ini. Pertama-tama terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus sehingga kesempatan kembali ada di tempat ini. Dan yang kedua bagi Bapak Gembala dan seluruh jemaat majelis yang ada diberikan kesempatan bagi saya lagi. Baik Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang minyak urapan kudus dipilih, diproses dan diurapi untuk tujuan Allah. Teman-teman yang ada di multimedia boleh membantu kita membuka teks Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasal yang ke-30 ayat 23 sampai 25. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Bapak Ibu yang sudah membawa HP boleh membuka HP dan ada kitab suci di dalamnya. Kita bisa baca. Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur, tetesan 500 shikal dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 210 shikal dan tebu yang baik 250 shikal dan kayu teja 500 shikal ditimbang menurut shikal kudus dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Terima kasih multimedia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tradisi Ibrani minyak itu bukan hanya sekedar benda yang digunakan untuk kita mengoles tubuh. Tapi minyak di dalam Perjanjian Lama memiliki makna yang luar biasa. Yang pertama berbicara tentang pengudusan, berbicara tentang pemisahan, juga berbicara tentang identitas, dan minyak juga berbicara tentang divine authority atau mandat ilahi Bapak Ibu. Nah, ketiga Tuhan dalam konteks bacaan yang kita baca ini memerintahkan Musa untuk membuat minyak urapan. Tuhan tidak berkata campurkan minyak apa saja. Tapi Tuhan memberi sebuah komposisi yang sangat spesifik. Kalau hari ini apoteker dia bisa merancang berbagai zat-zat obat dan kemudian membuatnya menjadi sebuah medicine generik. Maka orang itu punya keahlian Bapak Ibu. Campuran yang khusus yang kita minum, obat-obatan itu dapat menolong kita dalam kondisi tubuh yang sakit Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ketika Allah memerintahkan Musa membuat minyak urapan atau anointing oil, Tuhan tidak berkata campurkan minyak apa saja. Tapi Tuhan memberikan komposisi yang sangat spesifik. Nanti kita belajar bagaimana pengertian dari kayu teja, tebu, minyak, mur dan lain sebagainya. Sebuah pertanyaan bagi kita. Mengapa sampai soal minyak urapan saja Allah ingin mengajarkan bahwa minyak urapan itu campurannya khusus. Dalam prinsip ini Bapak Ibu, Allah ingin mengajarkan bahwa orang-orang yang dipakai, dipilih oleh Tuhan bukan orang yang sembarangan. Tetapi orang-orang yang telah melalui proses ilahi. Bapak Ibu dalam perjanjian baru 1 Petrus 2 ayat 9 berkata kepada kita. Jadi hari ini Bapak Ibu kita bukan orang biasa, we are not the ordinary people. But we are extraordinary people because Christ inside us. Kita bukan orang-orang yang biasa tapi kita orang-orang yang luar biasa karena Kristus di dalam kita Bapak Ibu. Itulah sebabnya 1 Petrus yang kedua ayat yang ke-9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, kamu dipilih, kamu dipanggil keluar dari kegelapan. Dan digunakan oleh Allah, dipakai oleh Allah untuk menjadi imamat yang rajani.
Jadi setiap Kristen, every Christian, setiap orang Kristen itu adalah orang yang spesial Bapak Ibu. That was taken from the dark, diambil dari kegelapan, dipilih Allah, diurapi Allah, diberikan mandat oleh Allah, dijadikan anak oleh Allah. Jadi kita sebenarnya adalah orang-orang ras spesial yang kita tinggal di bumi yang telah jatuh ke dalam dosa ini Bapak Ibu. Kita orang-orang yang berbeda dengan cara pikir yang beda. Nanti kita belajar bagaimana pengurapan akan menolong kita untuk memindai segala sesuatu sama seperti laser Bapak Ibu. Pertanyaan tadi adalah mengapa harus ada minyak urapan? Ada pelajaran penting apa? Sampai hari ini kita belajar tentang minyak urapan. Ternyata Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang dipakai oleh Tuhan adalah bukan orang yang sembarangan. Tetapi orang yang telah melalui proses ilahi. Karena saya bukan orang yang sembarangan, maka saya juga tidak boleh hidup sembarangan, katakan amin. Karena saya bukan orang yang sembarangan, saya tidak boleh hidup sembarangan dengan hidup ini. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, minyak urapan berbicara tentang yang pertama adalah panggilan Allah. Bapak Ibu lihat proses pemilihan Allah itu yang pertama adalah melalui proses panggilan. Allah memanggil Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu. Allah berkata, Adam, Adam, di mana kamu? Mereka menjadi takut karena mereka telanjang Bapak Ibu. Tetapi karena begitu besar kasih Allah, maka anugerah Allah datang menjumpai mereka. Allah tidak menghancurkan Adam dan Hawa Bapak Ibu sebagai satu-satunya ciptaan yang serupa segambar dengan dia. Lalu kita lihat panggilan Allah bergerak kepada yang berikut setelah manusia itu ke dalam dosa adalah Noah. Allah memanggil Nuh sampai kepada Allah memanggil Abraham Bapak Ibu. Allah memanggil Daud. Dan kalau kita lihat proses itu berjalan sampai di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan hari ini Allah memanggil setiap saudara dan saya ada di sebuah gereja Betani di tempat ini. Berarti kita adalah orang-orang pilihan Allah, katakan amin. Jadi minyak urapan yang pertama berbicara tentang panggilan Allah. Setelah Allah memanggil kita, maka yang berikut Allah memproses hidup kita. Proses itu sangat menyakitkan, tidak mudah. Setiap orang tidak mau diproses. But without proses Bapak Ibu, kita tidak pernah akan menjadi apapun dalam hidup ini. Bapak Ibu yang sedang memakai benda-benda berharga, cincin berlian, permata atau liontin dari emas. Bapak Ibu dapat membayangkan sendiri bagaimana benda-benda berharga itu sampai ada di leher, di anting, di jari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui proses yang sangat menyakitkan sekali. Benda-benda itu disaring, dipilih, kemudian dibakar, dikasih air raksa dan lain, dibentuk dan diukir Bapak Ibu. Jadi sebelum urapan itu datang dan hadir dalam seseorang, urapan juga bisa berbicara tentang the ways of God. Maka yang pertama Bapak Ibu harus yakin bahwa I am calling by God. Saya dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua proses Allah. Ketika Allah memanggil Abraham, ada proses ketaatan kepada dia sampai namanya dirubah dari Abram menjadi Abraham. Yakub penipu menjadi pahlawan Allah. Ada proses Bapak Ibu. Musa tidak langsung dipanggil. Dalam perjalanan di padang gurun, dia mengembalakan kambing domba Yitro. Daud mengembalakan 2-3 kambing domba. Dan lain sebagainya. Ada proses Allah sebelum pemakaian Allah atas hidup seseorang. Yang berikut Bapak Ibu adalah pengudusan Allah. Jadi yang pertama Allah panggil, Allah proses, dan kemudian pengudusan Allah. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa terjadi sebelum Yosua memasuki across the land of Canaanite. Tanah Kanaan Bapak Ibu. Tuhan berkata, tanggalkanlah kasut sebab tanah di mana engkau berdiri adalah kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus naturnya. Karena itu maka para pelayan umatnya must be holiness Bapak Ibu. Itu sebuah keharusan mutlak bagi Allah. Kekudusan artinya yang paling sederhana. Artinya kita menyadari, we realize in our daily life 24 hour
ada Allah dalam hidup kita. Itu yang paling sederhana. Dalam perjanjian lama kata kudus artinya terpisah dari kata kados, Bapak Ibu. Artinya orang yang terpisah, disisihkan, Bapak Ibu. Ini yang paling penting bagi kita. Dalam perjanjian lama kata kekudusan selalu dimaknai sebagai the physical process, Bapak Ibu. Kudus. Tetapi dalam perjanjian baru, kudus berbicara juga tentang kehidupan kita, hati nurani atau conscience kita, Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama seseorang dikatakan berzina, dia sudah berhubungan badan. Tetapi dalam perjanjian baru dia melihat seseorang dan sudah timbul hasrat seksual di pikiran, di hati, maka dia sudah disebut apa? Berzina. Jadi kekudusan dalam perjanjian lama itu selalu dimaknai dengan the physical. Dalam perjanjian baru itu adalah kehidupan rohani, Bapak Ibu. Setelah seseorang dipanggil Allah, diproses Allah, ada pengudusan dalam hidupnya, baru dia dipakai untuk tujuan Allah. Ini proses Bapak Ibu, ini proses Alkitabiah sekali. Yang pertama, kalau kita sudah yakin kita dipanggil oleh Allah, maka kita harus bersedia diproses oleh Allah. Kita bersedia dikuduskan oleh Allah untuk dipakai untuk tujuannya. Sebab Allah memanggil kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, bukan perbuatan-perbuatan yang cemar. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, minyak urapan dimulai dari sesuatu yang dipilih oleh Allah. Perhatikan parafrase dalam ayat 23, ambillah rempah-rempah pilihan. Kata pilihan memiliki konsep artinya besem. Sesuatu yang harum, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berkualitas, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar, Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1. Bapak Ibu, orang benar digambarkan sebagai orang yang apa? Yang suka kepada firman Tuhan. Mazmur 119 berkata bahwa firman itu ketetapan, firman itu perintah, Bapak Ibu. Firman itu ketetapan, firman itu perintah. Itu menyukakan hati kita. Dan orang yang benar adalah orang yang selalu suka dengan kebenaran, dengan firman. Maka dia diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Sekam itu tidak berbobot, no quality. Bapak Ibu lihat, itulah sebabnya tulisan tangan ketika dilihat oleh Raja Belsasar di tembok istananya, mene tekeu farsin, artinya ditimbang tidak berbobot, no quality. Ini yang harus kita lihat Bapak Ibu. Jadi rempah-rempah pilihan artinya Bapak Ibu, sesuatu yang harum, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berkualitas. Allah tidak mengambil bahan-bahan yang asal. Ada standar ilahi. Karena Allah selalu memulai pekerjaannya dengan memilih. Karena itu dalam Alkitab Abraham dipilih. Musa dipilih di padang gurun. Daud dipilih dari kandang domba. Israel dipilih menjadi bangsa imam. Saudara dan saya juga adalah orang-orang terpilih. Katakan amin. Tuhan tidak mencari sesuatu yang sempurna, tapi Tuhan memilih sesuatu yang mau dibentuk menjadi bernilai, Bapak Ibu. Ini yang penting, yang harus kita pahami. Sesuatu yang dipakai oleh Tuhan harus terlebih dahulu dipisahkan bagi Tuhan. Banyak orang ingin dipakai oleh Tuhan, tetapi tidak mau dipisahkan. Ini yang penting, Bapak Ibu. Sesuatu yang dipakai oleh Tuhan harus terlebih dahulu dipisahkan bagi Tuhan. Ada banyak orang tidak mau diproses, tetapi mereka mau langsung bisa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka ingin kuasa tanpa karakter, pelayanan tanpa kekudusan, pengaruh tanpa proses. Minyak urapan mengajarkan sebelum Tuhan memakai seseorang di depan umum as a public, Tuhan membentuknya di tempat tersembunyi. Dan itu menyakitkan Bapak Ibu. Sesuatu yang dipakai oleh Tuhan harus dipisahkan. Banyak orang ingin dipakai Tuhan tetapi tidak mau dipisahkan. Bapak Ibu perhatikan kuasa
tanpa karakter. Simpson adalah contoh yang paling tepat. Simpson fulfill with the privacy of the man of God. Simpson penuh sekali. Dia punya karisma yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih, tapi Simpson tidak punya karakter. Simpson jelalatan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Baru pertama lihat perempuan di Timna, lalu kemudian hatinya tertarik, lalu mengambil menjadi istri. Padahal aturan di Israel adalah seorang Israel tidak boleh menikah dengan wanita yang tidak bersunat Bapak Ibu. Lalu terjadilah rentetan peristiwa-peristiwa yang tragis dalam kehidupan Simpson. Simpson memulai sesuatu Bapak Ibu dengan dia adalah anak perjanjian, anak yang dinubuatkan penuh dengan pengurapan Bapak Ibu. Tetapi dia tidak menjaga hidupnya, akhir hidupnya buta Bapak Ibu. Dan stand up komedi pertama di muka bumi ini adalah Simpson. Bapak Ibu baca dalam kitab Hakim-Hakim, the king of Palestine, they call to the crowded people. Call Simpson, bring him to here, and let him make a comedy for us as a clown. Biarlah panggil Simpson, biarlah dia datang di antara kita, dan dia menjadi badut bagi kita Bapak Ibu. Orang yang memulai hidupnya fulfill dengan pengurapan, mengakhiri hidupnya dengan tragis, matanya buta. Rambut digunting Bapak Ibu. Saya botak tapi saya dulu tidak panjang Bapak Ibu. Digunting seperti begitu Simpson, tumbuh lagi. Kuasa tanpa karakter Bapak Ibu. Simpson tidak punya karakter yang kuat. Ada sebuah parafrasi yang sederhana. Bapak Ibu, jika kita ingin tetap di atas, maka harus ada karakter. Simpson berbeda dengan Yusuf. Yusuf itu Bapak Ibu, dia punya karakter yang kuat. Charisma bring us to the top. But only character keep maintain us still on the top. Karisma membawa kita ke puncak. Tapi yang membuat kita terus ada di puncak adalah karakter. Yusuf berbeda. Simpson melihat perempuan Timna, jelalatan jatuh. Sementara Yusuf berbeda. Tante Poti datang goda dia. Iya, dia lari, pengurapannya adalah lari. Bapak Ibu, bukan pengurapannya ke dalam kehendakmu kuserahkan semua ini. Waduh, hancur Bapak Ibu. Jadi pengurapannya bukan tengking-tengking Bapak Ibu. Kalau Tante Poti datang jangan tengking, saya tengking enggak, lari, ngacir Bapak Ibu. Amin. Jadi Yusuf punya pengurapan ngacir Bapak Ibu ya. Yusuf lari. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu adalah kuasa tanpa karakter. Orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan itu Bapak Ibu harus bersedia untuk dibentuk. Ada banyak orang yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan tetapi mau langsung tampil. Bapak Ibu, kuasa tanpa karakter. Yang kedua, pelayanan tanpa kekudusan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita pelayanan tanpa kekudusan dalam hidup. Ada waktu yang nanti akan membuktikan. Ada buah hidup yang akan membuktikan Bapak Ibu. Ada buah. Pertobatan itu harus ada buah pertobatan. Hidup itu ada buah kehidupan. Your life can expose who you are. Hidup kita akan mengekspos siapa kita Bapak Ibu. Kita gak bisa sembunyi dari buah kehidupan. Semua orang akan menghasilkan buah ini. Ini yang penting Bapak Ibu. Yang berikut adalah pengaruh tanpa proses. Mungkin kita bermain musik sederhana. Kita bukan ahli dan lain sebagainya. Tetapi ketika engkau mengizinkan karaktermu dan kekudusan dan bersedia diproses, hadir dalam pergumulan-pergumulan doa malam dan ikut ibadah dalam kesetiaan. Maka bukan talentamu yang tampil. Roh Kudus akan membuat karaktermu lewat permainanmu. Akan menggemakan perubahan, akan membuat transformasi, akan membuat pengurapan, akan membuat dimensi yang baru ketika orang-orang menyembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minyak urapan mengajarkan sebelum Tuhan memakai seseorang di depan umum, Tuhan membentuknya di tempat tersembunyi. Ini yang penting. Yang kedua, setiap bahan minyak urapan menunjukkan
proses pembentukan rohani yang pertama adalah mur. Mur berasal dari getah pohon yang keluar melalui luka. Untuk mendapatkan mur, pohon itu harus ditoreh atau dilukai. Mur berbicara tentang suffering, penderitaan, pengorbanan, dan kematian tentang diri sendiri. Bapak Ibu perhatikan ketika Yesus menerima hadiah dari 3 orang Majus yang dalam tradisi gereja adalah orang Majus yang mempersembahkan mur dan kemenyaan. Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Ya, nama ketiga orang tersebut mereka mempersembahkan emas, mur, dan kemenyaan. Mur itu berbicara tentang sacrifice Bapak Ibu. Tubuh Yesus akan dibalut dengan mur. Mereka memberi dia minum anggur bercampur mur Bapak Ibu. Jadi sebelum Yesus Kristus menerima kemuliaan kebangkitan, bahkan kitab Korintus berkata bahwa tanpa pengorbanan maka tidak ada crown, tanpa salib tidak ada kemuliaan. Bapak Ibu perhatikan, no sufferings, no glory. No suffering, no crown. Masa kita kalah sama penyanyi reggae Bob Marley. No woman, no cry. Ya. No sufferings, no glory. No process, no anointing. Tidak ada proses, tidak ada urapan. Jadi Bapak Ibu, Kristus menerima kemuliaan kebangkitan. Dia melewati penderitaan mur itu. Tidak ada urapan tanpa proses kematian terhadap ego. Tuhan menghancurkan kesombongan, ambisi pribadi, keinginan mencari manusia. Supaya hidup kita menghasilkan aroma Kristus. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi harus berbicara, mur berbicara tentang penderitaan. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan tapi kita tidak mau dilukai dan lain sebagainya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ya. Bukan berarti pernyataan ini menjadi validasi lalu Bapak Ibu melukai rekan sesama di dalam gereja. No, sama sekali. Tapi dalam kita berrelasi sosial dengan sesama kita. Ini yang penting. Yang berikut Bapak Ibu ada cinnamon atau kayu manis. Memiliki aroma yang kuat dalam bahasa Yahudi, simbolik Yahudi. Sesuatu yang mengharumkan, menggambarkan, yang menyenangkan hati Allah. Orang yang diurapi Tuhan harus memiliki karakter yang membawa aroma. Paulus berkata, sebab bagi Allah kami adalah bau keharuman Kristus Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita membawa aroma Kristus? Nah ini pertanyaan yang orang Kristen sering bermasalah di sini Bapak Ibu. Apakah kehidupan kita selalu sering membawa aroma Kristus atau justru membawa kepahitan, kemarahan dan kesombongan? Tadi saya bilang bahwa our life can expose siapa kita sebenarnya Bapak Ibu. Nah ini yang penting, kita tidak bisa lari, mau dibungkus dengan cara apapun. Hidup kita akan mengekspos siapa kita pada waktu, tempat. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berusaha berjuang untuk apa? Untuk memiliki minyak urapan, memiliki pengurapan dalam hidup itu. Kita perlu yang namanya kayu manis. Tadi sudah mur, sesuatu yang ditoreh di proses Bapak Ibu. Yang kedua adalah kayu manis. Orang yang diurapi Tuhan memiliki karakter yang membawa aroma. Nah hari ini kan orang Kristen memahami pengurapan di dalam gereja itu keliru Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau diurapi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus dalam sebuah ibadah, entah ibadah KKR atau ibadah apa begitu, langsung dia trans gitu, kesurupan ada manifest. Tidak selalu. Ada orang yang sudah setiap kali hadir di ibadah KKR, manifest, tapi hidupnya tidak berubah. Ini kisah nyata beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, kami datangkan pendeta Victor Purnomo, adik dari almarhum Petrus Agung. Kita buat di Blimbing Sari, semua gereja, pemuda gereja dan di bawah MPUK. Ada satu anak dari salah satu panti asuhan Kristen, dia bikin kacau, ada ibadah, dia kayak orang kesurupan. Sampai orang itu pada enggak senang. Mereka pergi lapor, Om Roy ini ada anak satu begini Om Roy.
Saya ada di situ, kebetulan saya mengatur soundman dan keamanan. Saya pergi dan saya pegang di keraknya di sini. Kamu stop bikin begini, kalau enggak saya hajar kamu di sini. Ini bukan pengurapan, keluar. Iya om, maaf saya. Langsung tiba-tiba sadar. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Dia tidak membawa aroma Kristus. Pengurapan itu tidak selalu manifestasi. Tapi pengurapan itu membawa pertobatan, ada sebuah kesadaran, hidup berubah. Keluar dari tempat ini, hidup saya berubah, karakter saya berubah, tabiat saya berubah, kelakuan saya berubah. Buat apa kita tumpang-tumpang di sini jatuh rebah-rebahan, tapi keluar dari tempat ini kelakuan sama saja. Tujuan utama dari Roh Kudus memasuki kehidupan seseorang adalah tabiat manusia lamanya berubah. Sebab Roma 12 ayat 1 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Jadi Roh Kudus merubah, mentransformasi pikiran kita dari pikiran-pikiran yang buruk itu menjadi metanoia, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Galatia itu jelas sekali. Ada buah-buah daging, ada buah-buah roh. Buanglah dari antara kamu percabulan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan. Tetapi buah roh adalah sukacita, kasih, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Terakhir penguasaan diri. Jadi ini yang Tuhan mau. Itu berbicara tentang kayu manis. Dan kayu manis adalah salah satu bumbu yang sering dipakai. Kalau kita lihat proses kayu manis itu menyakitkan. Kayunya nggak diambil tuh, kulitnya diambil, dikupas kulitnya. Setelah pohonnya besar, dikupas kulitnya, diambil, dijemur. Dan itu dibutuhkan sekali untuk bumbu-bumbu dapur dan kosmetik dan lain sebagainya. Yang berikut adalah Bapak Ibu adalah tebu. Tebu maknanya adalah lurus, benar, memiliki arah, berbicara tentang integritas. Jadi orang yang diurapi bukan hanya memiliki karunia, tapi memiliki kehidupan yang lurus. Karunia tanpa karakter bisa menghancurkan. Tapi karakter yang kuat membuat urapan itu bertahan, Bapak Ibu. Suatu saat saya menggembalakan sebuah kelompok kecil. Ada satu orang ibu, dia bersaksi. Puji Tuhan, saya selama ini setelah Pak Gembala, setelah ada pemeriksaan oleh polisi, saya selalu berusaha untuk menghindar jadi saya nggak ketangkap. Saya tanya, punya SIM nggak? Enggak, ya. Itu bukan hikmat Tuhan. Besok buat SIM. Jadi setiap kali ada pemeriksaan oleh polisi, dia masuk di gang-gang atau apa begitu. Pokoknya dengan caranya dia berusaha untuk menghindar. Dia berusaha untuk menyaksikan bahwa apa yang dia sampaikan itu mendapat persetujuan saya. Saya bilang enggak. Besok buat SIM. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang dimaksud oleh tebu tadi. Bukan hanya berlaku buat jemaat orang Kristen, tapi juga buat para pendeta. Ya, sebab ada pendeta juga yang tidak benar, ada pendeta juga yang tidak lurus, ada pendeta yang tidak memiliki arah, ada pendeta yang tidak punya integritas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi orang yang diurapi bukan hanya memiliki karunia, tetapi memiliki kehidupan yang lurus. Kalau kita membaca kisah perempuan Sunem, dia mengenali Elisa. Bahwa padanya ada firman Tuhan. Jangan tertipu-tipu dengan embel-embel pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pendeta hanya jabatan organisatoris. Hari ini jabatan pendeta banyak dibeli, Bapak Ibu. Bahkan ada sinode baru namanya sinode metodis, Bapak Ibu. Dia bikin iklan, mari bergabung dengan sinode kamu. Kami gampang sekali jadi pendeta. Bapak Ibu perhatikan. Ada gereja baru juga yang baru pecah itu. Beberapa orang di gereja lokal yang lama, Bapak Ibu lihat dia tidak jadi pendeta, setelah dia keluar, dia gabung, dia jadi pendeta muda. Buat apa jadi pendeta muda? Tapi berontak. Promosi itu datang daripada Tuhan, katakan amin. Pada waktunya, Daud mimpi jadi raja, mau dia cuma menggembalakan 2-3. Tapi pada waktunya kesetiaan, ketekunan, itulah yang mempromosi engkau. Jangan cari-cari panggung. Panggung akan cari kamu kalau kamu hidup benar. Buat apa cari panggung, Bapak Ibu? Orang yang terlalu banyak disorot silau, jatuh banyak.
panggung akan datang mencarimu. If you submit your way to God, the promotion will come into your life. Jika kita taat, kita sungguh-sungguh, berkat itu akan datang kepada kita, katakan amin. Konsep yang benar, Ulangan 28 itu Bapak Ibu, ikutin itu. Jika engkau baik-baik, Ulangan 28 ayat 1 dan sekian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala perintah yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan mengikuti engkau. Diberkatilah engkau di kota ini, keluar masukmu diberkati, bakul roti, adonan kambing, domba, anak cucu, semua diberkati. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, segala kutuk ini akan mengikuti engkau. Dikutukilah engkau di kota ini, masuk keluar di kota ini dikutuki. Selaras dengan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, bayangkan ini adalah Tuhan dan saya, di belakang saya ini berkat. Semakin saya close to God, berkat itu semakin dekat. Semakin saya jauh dari sumber, berkat itu juga akan jauh dari saya. Jadi tidak perlu cari berkat. Kalau engkau punya pekerjaan, apapun, tambak, bisnis, roti dan lain sebagainya, cinta Tuhan. Berkatilah usahamu. Perkataan-perkataan firman atau usahamu, diberkatilah roti saya, usaha roti saya, diberkatilah toko saya, diberkatilah kedai saya, diberkatilah tambak saya. Lalu bekerja dengan jujur, dengan setia. Berkat akan datang. Itu prinsip berkat kok. Alkitab juga berkata, berkat Tuhan bagi setiap orang, susah payah tidak menambahinya. Jadi kenapa kita yang cari berkat? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Tuhan saja. Tapi kan kadang konsep yang saya sampaikan ini kan cuma sampai di sini, dalam praktiknya seringkali kita gagal kan. Kita takut kehilangan klien lalu kita kompromi. Kita takut dengan hal ini lalu kita kompromi, kita tidak berdiri atas kebenaran. Kalau kita berdiri atas kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 37, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar minta-minta roti, katakan amin. Di sini yang lebih tua mungkin Pak Gembala ya, atau Ibu Gembala di belakang, Ibu Minalise. Iya, yang paling tua mungkin dalam ruangan ini beliau ya. Wis Oma, menyala Oma, mantap. Oma, saya mau tanya satu pertanyaan. Sepanjang hidup Oma, apakah ada Tuhan Yesus ada buat satu yang tidak menyenangkan di hati Oma? Tidak ada. Mami pendeta, saya mau tanya, apakah sepanjang Mami melayani Tuhan dan punya anak, punya cucu, apakah ada Tuhan buat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupmu? Tidak ada Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu mari kita seperti tebu. Karakter yang kuat membuat urapan itu bertahan Bapak Ibu. Hanya Bapak Ibu, hanya lalat yang bisa menghancurkan pengurapan. Lalat yang bisa menghancurkan pengurapan berbicara tentang kenajisan Bapak Ibu. Yang berikut kayu teja atau kasia. Kayu teja atau kasia dari kulit pohon. Dalam budaya Ibrani kuno digunakan sebagai parfum dan obat. Makna rohaninya tentang penyembuhan dan pemulihan. Orang yang membawa urapan Tuhan itu dipanggil untuk membawa pemulihan kepada orang lain. Perhatikan, ini identik dengan Yesus. Aku dipanggil oleh Tuhan untuk membawa pengurapan kepada orang-orang yang terkurung dalam tahanan dan lain sebagainya. Orang-orang yang tertindas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang penuh dengan pengurapan Tuhan itu berbicara tentang penyembuhan. Orang yang membawa urapan Tuhan dipanggil untuk membawa pemulihan kepada orang lain. Bapak Ibu perhatikan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Allah. Kehidupan orang Kristen itu akan ngangenin kepada orang lain. Kalau enggak ada lu, enggak rame. Amin. Berarti mereka mengharapkan kehadiranmu dalam suasana itu, dalam pertemuan itu, dalam momen itu, karena karaktermu yang baik. Tapi kalau kamu tidak diingini dalam pertemuan itu, jadi question mark, tanda tanya.
dia lagi. Malas gue. Iya kan? Tapi kalau kehidupan kita itu ngangenin Tuhan, itu luar biasa. Kalau kita enggak doa pagi sama-sama, kita enggak menyembah, malaikat kangen sama kita. Bayangkan kalau jemaat kompak hadir semua. Tempat ini doa pagi sama-sama. Lalu menyanyi lagu kepada Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Mungkin kalau malaikat, dia orang Bali, dia bilang, wih, nemaria. Amin. Iya. Malaikat ngangenin. Malaikat saling kontak tanya, jam kudo. Ya, jemaat Betani doa pagi, ya. Kan seperti itu. Jam 6. Nah, malaikat tunggu. Kita nyanyi, nah, subuh mulai Tuhan. Nah, seperti itu kan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi berbicara tentang penyembuhan dan pemulihan. Orang-orang yang membawa urapan dipanggil untuk membawa pemulihan kepada orang lain. Hidup kita harus membawa impact pemulihan kepada orang lain. Yang berikut, minyak zaitun. Minyak zaitun berbicara tentang Roh Kudus, tentang kehidupan, tentang berkat Allah. Tanpa minyak, rempah-rempah yang tadi itu, Bapak Ibu, kayu teja, tebu, mur, kayu manis, itu tidak akan menjadi minyak urapan. Jadi penguncinya adalah, Bapak Ibu, adalah minyak zaitun atau Roh Kudus. Kita diproses, Bapak Ibu, kita diproses, dipanggil, diproses. Tanpa Roh Kudus, maka hal-hal yang tadi itu tidak pernah akan menjadi blessing dalam hidup kita. Tidak pernah akan menjadi. Jadi Roh Kudus adalah puncak mastermind dari seluruh ramuan hidup itu. Bapak Ibu, seluruh rangkaian hidup kita. Apapun itu Bapak Ibu, jika ada Roh Kudus di dalamnya, maka kepahitan itu akan menjadi kemanisan. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa Bapak Ibu kalau membaca dalam kisah Simpson. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam kisah Simpson itu, suatu hari dia lewat dan dia membunuh singa. Singa itu kemudian mati. Beberapa lama kemudian dia lewat lagi. Dia menemukan di dalam bangkai singa itu ada madu. Yang pertama, orang Israel ada catatannya dilarang makan bangkai. Najis. Ada cara makan orang Israel disebut kosher. Tidak boleh makan makanan orang kafir, kufar. Ya, toh. Tapi dia menemukan madu di situ. Dia ambil lalu dia makan madu itu, lalu dia punya teka-teki dari yang manis keluar pemakanan atau manisan itu. Ini artinya apa Bapak Ibu? Singa berbicara tentang ketakutannya Simpson. Ketakutan kita terhadap masa depan kita, terhadap bisnis kita. Tetapi Bapak Ibu, dari ketakutan itu, Simpson mengalahkan singa yang adalah ketakutan. Dari ketakutan itu muncul madu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut dengan kegagalan dengan proses hidup. Dari segat, ada Tuhan bagi kita. Solusi terakhir bagi kita, ada Tuhan, katakan amin. Iya. Ini yang penting Bapak Ibu, apapun yang mau terjadi dalam hidup ini, dari segat ada Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, gereja Tuhan, saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita membutuhkan minyak urapan Bapak Ibu. Allah sendiri adalah sang peraciknya Bapak Ibu. Tebu berbicara tentang integritas. Kayu manis berbicara tentang kehidupan kita yang manis Bapak Ibu. Mur berbicara tentang pengorbanan Bapak Ibu. Tuhan tahu berapa banyak penderitaan yang kita hadapi. Mur, berapa banyak proses kita dilukai, berapa banyak pembentukan karakter, berapa banyak kasih karunia yang diperlukan dalam hidup seseorang. Karena seringkali kita berkata, Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan masalah? Tuhan mau pakai masalah itu untuk membentuk kita coy. Amin. Ya. Supaya lebih senyum sedikit, Bapak Ibu lihat, saya tuh tegang sekali gaya motor rekam saya ya. Iya. Jadi Tuhan mengizinkan masalah Bapak Ibu. Karena Tuhan sedang membuat campuran. Tanpa mur tidak ada kedalaman.
tanpa kayu manis tidak ada aroma, tanpa terut tidak ada integritas, tanpa minyak tidak ada urapan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar aplikasi rohani. Urapan diberikan untuk tujuan hidup dan pelayanan kita. Bukan supaya seseorang menjadi terkenal, bukan supaya seseorang merasa lebih hebat dari orang lain, tetapi supaya Allah hadir senantiasa dalam hidupnya, katakan amin. Itu yang penting. Urapan bukan supaya saya terlihat gagah di depan mimbar sini. Jadi ketika saya baru main musik, tring, gitu orang tersepona dan lain sebagainya. Bukan. Tapi urapan membuat supaya Allah hadir dalam hidup saya. Itu cukup. Jangan takut dengan proses Tuhan. Luka, tekanan, pembentukan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Kadang itu adalah proses Tuhan membuat supaya minyak urapan itu menjadi penuh dalam kehidupan kita, katakan amin. Karena itu jagalah kekudusan hidup. Minyak urapan tidak boleh digunakan sembarangan. Dalam catatan Keluaran 30 ayat 2, yang pertama itu untuk pentabisan benda-benda suci. Bapak Ibu perhatikan, dalam perjanjian baru tidak ada lagi Ka'bah Allah, Bapak Ibu ya. Sudah dihancurkan, diruntuhkan dan akan coba dibangun bait Allah yang ketiga. Ya. Kita adalah bait Roh Kudus, Bapak Ibu. Dalam perjanjian lama minyak urapan digunakan untuk pentabisan benda-benda di dalam bait Allah, Bapak Ibu. Dan hari ini Roh Kudus mentabiskan saudara dan saya, katakan amin. Roh Kudus mengurapi saudara dan saya. Karena itu jangan takut di proses Tuhan. Luka, tekanan, pembentukan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Kadang itu adalah proses Tuhan membuat minyak urapan. Perhatikan penderitaan Ayub. Tidak ada orang yang mengalami derita sehebat Ayub. Anaknya 10 mati dalam satu hari, seluruh harta bendanya habis. Iya kan? Karena Ayub beler saja. Dia bilang kutukilah ayammu, matimu. Iya. Dia bilang, hei perempuan gila, apakah hanya yang baik kamu yang mau terima, yang tidak baik? Enggak. Ada restoration of life, Bapak Ibu, yang terjadi. 10 anak mati digantikan yang 10. Bahkan anak perempuan yang paling cantik, namanya Yemima, Kesya dan Karen Hapuk, dipulihkan seluruh hartanya. Bapak Ibu, proses Tuhan. Seringkali kita mau berkat-berkat seperti Abraham, tapi kita tidak mau diproses seperti Abraham. Kita mau berkat seperti Ayub, tapi kita tidak mau diproses seperti Ayub. Kita mau dipromosi seperti Daud, tiba-tiba dari orang yang biasa jadi raja. Tapi apakah kita setia dengan pelayanan yang kecil? Itu Pak Gembala bilang, tolong nanti kamu jemput ya oma-oma yang jauh. Waduh, saya kok dikasih pelayanan sekolah minggu atau pelayanan jemput, kan saya mau tampil di sini. Gampang, setia dulu. Amin. Setia dulu yang di sini, atur kursi, ngepel dan lain sebagainya. Setia dulu, ada waktu Bapak Ibu. Iya. Ini konden proses mau tampil. Bih. Amin, sing dadi keto Bapak Ibu. Jadi yang kedua adalah kekudusan hidup. Minyak urapan yang kudus tidak boleh digunakan sembarangan. Janganlah minyak itu dituangkan kepada tubuh manusia biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini apa maksudnya Bapak Ibu? Jaga hidupmu baik-baik. Jaga hidup kita baik-baik. Bapak Ibu. Tuhan akan ngangenin kehidupan kita. Jika kehidupan kita itu penuh dengan minyak urapan. Yang artinya kehidupan kita yang manis Bapak Ibu. Ada perbedaan antara hidup yang biasa dan hidup yang dipersembahkan. Karena kita bukan orang biasa Bapak Ibu. Kita orang ordinary people yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Puji Tuhan, dalam pelayanan di Rutan tadi kita menuntun satu orang warga binaan di Rutan untuk menerima Tuhan Yesus. Dia vonisnya 7 sekian tahun dan dalam proses perjuangan untuk dia PK
atau peninjauan kembali itu adalah bagian dari upaya hukum. Dia langgar Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika, dan dia adalah klien kami di rehab, di mana kami dapat menjalankan rehab dari kementerian di rutin Bapak Ibu. Dia bilang, kalau saya keluar saya mau ribet. Saya bilang, nanti kalau ada bak di sini kita minta izin, kalau kamu memang sungguh-sungguh ada jalan kita baptis kami dalam, kamu di bak atau di kolam lele juga nggak apa-apa. Nanti habis itu kamu mandi di sepul di air di kamar mandi. Cuma 5 menit prosesnya, dibimbing di dalam, pergi ke kolam di belakang dicelup, selesai. Mandilah di sana Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang perlu kita belajar. Ada perbedaan antara hidup yang biasa dan hidup yang dipersembahkan. Apakah kita yakin bahwa kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu. Tuhan panggil kita Bapak Ibu. Jangan Tuhan panggil kita, kita harus respon. Jangan Tuhan panggil kita masih muda. Saya ingat mungkin Bapak Gembala atau Oma Mami Pendeta di belakang tahu ada lagu. Ya, masa mudaku, masa yang ku kenang, masa Tuhan memanggilku. Anak-anak muda Tuhan panggil, respon. Ini saya Tuhan. Jangan bilang Tuhan panggil, hai anak muda saya akan pilih kamu. Jangan saya Tuhan, panggil saya, pilih dia Tuhan. Amin. Yang masih muda-muda ini kan semua pakai parfum, datang di gereja kan semprot parfum. Yang paling mahal X apa. Perbedaannya orang tua dan orang muda pakai parfum. Yang sudah tua-tua tuir seperti saya begini, semprotnya minyak telon bro. Ya kalau sudah tua, masih muda Tuhan panggil masih jalan lurus begini. Tuhan panggil respon. Jangan sudah tua, gigi sudah ompong. Puji Tuhan kalau yang sudah tua-tua masih setia dipanggil. Jangan sudah ompong, sudah tua baru bilang, Tuhan panggil saya Tuhan. Kalau Tuhan ini saya mau menginjil Tuhan. Mau menginjil dengan cara begini. Mau melayani dengan cara begini yang gak bisa. Amin. Itu opa yang masih kuat. Di helm itu tulis hanya Yesus. Mantap opa. Puji Tuhan. Jadi anak-anak muda respon panggilan Tuhan dalam hidupmu. Melayani Tuhan. Jangan sudah tua dulu. Sudah pakai minyak angin semprot sana semprot sini. Sudah pakai care baru mau ujuk-ujuk Pak Gembala saya mau melayani Tuhan. Ini kemarin-kemarin masih muda kemana saja. Melayani Tuhan itu tidak harus di depan sini bro. Sis. Atur kursi, ngepel gereja, bikin warta, apapun yang bisa engkau kerjakan buat gerejamu, rumahmu di tempat ini lakukan yang terbaik, katakan amin. Sediakan makan atau apapun teh, karena Kolose 3:23 berkata, bahwa apapun yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi upahnya 1 dinar, katakan amin. Kamu ngepel kursi dengan yang saya kota upahnya 1 dinar. Alkitab berkata 1 dinar. Nah kalau 1 dinar ngapain juga saya harus tampil di sini kalau saya punya tugas hanya untuk ngepel dan lain sebagainya. Nanti ada waktu proses kau, amin. Upahnya 1 dinar loh. Ke 1 dinar kita mau gaya-gayaan. Yang Tuhan mau Bapak Ibu. Jadi Tuhan panggil kita respon sekali. Yang membuat seorang berharga bukan karena panggungnya. Tapi minyak urapan ada dalam hidupnya. Sekalipun dia jemaat biasa mungkin. Tapi dia bisa menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang luar biasa, katakan amin. Yang membuat seseorang berharga bukan karena dia tampil di sini. Tapi hidupnya, katakan amin. Bukan panggungnya. Ada cerita keledai yang sombong. Keledai itu sombong sekali keledai. Dia mendongak ketika orang berkata, Hosana, Hosana. Keledai berkata, gue nih. Gue. Iya. Ini gue nih, dia bangga sekali keledai. Gak tahunya yang di atasnya dia Tuhan Yesus. Tapi dia gaya, gue nih, gue nih. Iya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Keluaran 30 ayat 23 mengajarkan saudara dan juga mengajarkan kepada saya. Tuhan tidak hanya memberi urapan. Tapi Tuhan juga mempersiapkan wadah yang menerima urapan itu. Urapan itu terdiri dari mur.
mati terhadap diri sendiri. Amin. Itulah sebabnya Alkitab dalam Galatia bilang hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ya kalau Kristus yang hidup dalam aku, ngapain kita mati terhadap diri sendiri, Bapak Ibu. Susah loh mati terhadap diri sendiri. Yang kedua, kayu manis, aroma karakter Kristus itu dalam hidup kita. Kita jadi ngangenin banyak orang. Wih bro, gak ada lu, gak rame. Pokoknya lu datang dah. Tapi kalau enggak, wih. Ini jelemo nih. Yang sing demen. Dan dia lagi. Ya seperti itu. Kalau kita dingangenin dalam komunitas itu yang keren. Enggak ada lu enggak rame. Tepuk sebelah kanannya. Sis bro, enggak ada lu enggak rame. Ya. Yang berikut adalah tebu kehidupan yang lurus. Kayu teja artinya membawa pemulihan. Minyak zaitun artinya kuasa Roh Kudus. Ini benar-benar terakhir Bapak Ibu. Pesan Tuhan bagi kita, Tuhan sedang memproses kita supaya hidup kita menjadi minyak yang harum bagi kemuliaan Dia saja, kemuliaan Tuhan. Sebab manusia, dia tidak boleh menerima kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ingat bahwa semua dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Karena Dia yang punya segala kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama. Nah, itu. Amin. Pinter Bapak Ibu. Sebab urapan bukan tentang siapa kita. Urapan bukan tentang siapa kita terlihat di depan manusia. Tapi siapa kita ketika kita berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan kata kuncinya. 7 anak Skewa. Mereka mencoba untuk mengusir orang yang terperangkap roh jahat. Roh jahat itu. Roh jahat itu bilang apa? Yang bonawang ngajak Yesus nyanyi. Dicakar lari telanjang. Yesus aku ketahui, Paulus aku kenal. Orang Jawa bilang Sireniki. Ya, ini sopo, sampeyan jenengane sopo. Ya, dicakar lari telanjang. Jadi bukan tentang supaya kita terlihat gagah di depan. Wih tampilannya enggak. Yang membuat kita berkenan di hadapan Allah itu adalah urapan itu membuat kita berdiri di hadapan Allah. Bukan supaya terlihat gagah di depan manusia. Enggak. Jadi urapan bukan tentang siapa kita terlihat di depan yang lain. Tapi Bapak Ibu, tentang siapa ketika kita berdiri di hadapan Allah, ketika kita doa dengan doa-doa sederhana. Mungkin kata-katanya enggak bagus-bagus. Ada teman saya satu di kota India, kalau berdoa saya sering dengar kata-katanya bagus sekali. Dia bisa hafal provinsi-provinsi, menteri dia sebut, bagus sekali. Dan dia selalu disuruh doa di depan pejabat-pejabat. Itu bukan doa itu Bapak, tapi hidupnya. Yang benar-benar terakhir Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Bapak Ibu mengulangi kata-kata saya. Ini doa. Saya juga mendoakan ini buat diri saya. Ikutin. Tuhan, bentuklah hidup kami menjadi minyak yang harum bagimu. Biarlah setiap proses, luka, dan pembentukan karakter Kristus dalam hidup kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Agar kami bukan hanya dipakai, tetapi juga tetap kudus dalam panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Roh Kudus yang luar biasa, Roh Allah yang hidup. Ini pelayanan-Mu, ini waktu-Mu Tuhan. Terima kasih kami telah menyampaikan maksud dan tujuan-Mu bagi jemaat milik-Mu sendiri yang Engkau tebus dengan darah-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berurusan dengan jemaat-Mu. Firman tidak berlalu begitu saja. Tapi firman ini menggemak dalam relung hati dan pikiran jiwa mereka. Engkau mengerjakannya. Supaya jemaat ini dapat hidup dalam pengurapan. Dalam pengurapan-pengurapan-Mu Tuhan. Sehingga pelayanan yang berdimensi ilahi penuh dengan kuasa dan hadirat-Mu Tuhan. Pakailah kami hamba-hamba yang tidak berguna ini.
Tuhan untuk memuliakan Engkau. Berikanlah bagi jemaat-Mu di tempat ini. Berikanlah Tuhan bagi para pemimpin di tempat ini. Berikanlah bagi para pelayan tempat ini pengurapan-pengurapan-Mu sesuai dengan kapasitas mereka. Sebagai gembala, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai jemaat, sebagai pengerja, sebagai pelayan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa sehingga kecerdasan ilahi turun daripada Allah kepada jemaat milik-Mu di tempat ini Tuhan, yang dipakai oleh kemuliaan Tuhan. Tuhan tumbuh kembangkan jemaat di tempat ini. Ada banyak jiwa yang datang di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, terima kasih. Ada hal-hal luar biasa terjadi bagi penggembalaan di tempat ini. Terima kasih ketika nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Engkau akan menarik banyak jiwa, banyak orang-orang di kota ini yang belum digembalakan untuk digembalakan, tertanam di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala dengan rumah tangga mereka. Kasih karunia Allah yang jauh melampaui segala roh akal dan pikiran. Turun ke dalam rumah tangga mereka. Diberkatilah anak cucu dan pekerjaan-pekerjaan mantu. Tuhan segala bisnis mereka. Pengerja-pengerja diberkati. Jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang tidak dapat mereka utarakan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah jemaat ini dapat menjadi contoh dan teladan bagi kota ini. Tuhan, terima kasih buat kehidupan gembala. Kami berdoa menyerahkan jemaat di tempat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu sebagai kepala dan calon mempelai laki-laki bagi jemaat di tempat ini. Kami serahkan jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan menjadi jemaat senantiasa yang berkenan kepada kehendak-Mu saja. Di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Siapa di sini kita yang diberkati oleh firman Tuhan? Haleluya. Ada beberapa hal tentunya yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang disampaikan. Bahwa Tuhan membuat minyak urapan yang kudus, yang terdiri dari beberapa bahan. Mungkin ada yang masih ingat apa aja bahannya? Mur, ya, kayu manis, tebu, kayu teja yang atau kasia, dan yang terakhir adalah minyak zaitun. Biarlah kita senantiasa di tempat ini tetap memohon Roh Kudus menuntun kita, mengurapi kita, sehingga kita di sini bukan menjadi pribadi yang dahulu, tapi menjadi pribadi yang lebih baik dari sekarang. Karena kita keluar dari tempat ini, biarlah kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Terlebih dahulu kita mau menundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami kepadamu Bapa. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan kasih dan ucapan syukur kami kepadamu. Berkatilah Tuhan setiap umat-umat-Mu yang memberikan persembahan Bapa. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka dan mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan Bapa. Tuhan, pakailah persembahan ini untuk menjadi pekerjaan dan pelayanan-Mu di tempat ini Bapa. Untuk kemuliaan nama-Mu saja dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu hidup dalam ucapan syukur dan menjadi penata layanan yang setia atas setiap berkat yang Kau percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kepada yang bertugas menjalankan persembahan dan Bapak Ibu, sembari persembahan dijalankan, kita masuk ke dalam pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Resi Pahelut yang telah melayani jemaat di tempat ini. Kiranya pelayanannya semakin diberkati oleh Tuhan dan kiranya semakin dipakai oleh Tuhan.
Dan kami juga tidak lupa mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang pertama kali hadir di tempat ini? Saya rasa sudah wajah-wajah yang sudah sering kita lihat ya. Dan tetap tentunya bisa hadir di minggu-minggu berikutnya. Jadi kita tetap bersekutu di tempat ini, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Baik, kita akan masuk ke jadwal sepekan kita. Hari Rebu, Family Altar, jam 19.30 WITA bertempat di kediaman Ibu Rahayu di Pendem belakang Kompi. Ya, nanti untuk lokasi mungkin ada yang belum tahu, nanti akan di-share di grup WA. Dan untuk selanjutnya doa malam hari Sabtu jam 18.30 bertempat di gereja dan pukul 20 dilanjutkan dengan latihan musik di gereja. Untuk ibadah raya hari Minggu jam 6 sore atau 18 WITA di gereja dan dilanjutkan dengan sekolah minggu jam 18.30 WITA. Kami tetap mengundang Bapak Ibu untuk kita sama-sama mungkin yang biasanya hari Minggu saja datang mungkin rindu untuk bergabung di FA atau di doa hari Sabtu. Tentunya kita akan bersukacita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu di depan kita sudah ada anak-anak yang luar biasa ya. Inilah anak-anak yang akan menjadi generasi penerus kita selanjutnya. Mari kita mau mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita. Bethany Kids Negara. Tuhan Yesus memberkati. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini tadi sekilas saya lihat latihannya luar biasa ya. Fokus semua. Tapi ketika masuk semua lihat kamera. Oh, ada gambar saya gitu ya. Jadi konsentrasinya hilang. Tapi masih ada yang bergerak ya, ada yang olahraga. Pokoknya itulah anak-anak kita tentunya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan Bapak Ibu, tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengangkat satu pujian. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memerintahkan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu, jadikan kami, jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan sesembahan pujian pada saat ini. Dan biar kiranya semua ini yang kami perbuat menyenangkan hati-Mu. Dan kami sangat mengucap syukur Tuhan. Terlebih kami boleh dikuatkan dengan firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Roy. Berdoa buat beliau Tuhan, Kau pakai beliau lebih-lebih lagi. Kau pakai dengan penuh urapan Roh Kudus, sehingga banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kami terima dari beliau. Sehingga kami boleh mengerti lebih-lebih lagi. Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatannya, berkati keluarga, berkati Ibu Ayu, berkati anak-anak semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kau tetap memakai beliau lebih-lebih di ladang-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negeri kami Tuhan. Kau berkati negara kami Tuhan, bangsa kami Bapa. Sehingga kami boleh merasakan kesejahteraan kami dalam bernegara. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri dan Kapolri, Panglima TNI. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, beliau-beliau ini adalah pilihan-Mu yang terbaik buat negara kami. Itulah sebabnya Tuhan kami berdoa buat beliau. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat kota di mana kami berada. Kabupaten Jemberana, Engkau berkati Bapak Bupati kami.
Wakil Bupati kami, serta jajaran pemerintah kota Kabupaten Jembrana, yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun kami serahkan dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kesejahteraan di mana kami berada, kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Itulah sebabnya Tuhan, kami berdoa buat perekonomiannya, buat keamanan kota kami. Kami serahkan semua di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudaraku, mari kita angkat tangan siap terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati sawah dan ladangmu, usaha dan pekerjaanmu. Diberkati usaha tokomu, usaha kedai kulinermu, usaha jasamu, usaha pabrik rotimu, pendidikanmu, dan kesehatanmu. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik dalam nama Yesus. Engkau pun tetap menjadi kepala bukan ekor. Saudara, kemari kita pulang, membawa segala kedamaian, kemenangan, berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.